ada Evi, ada Maristella. Gimana kabarnya? Oke, selamat malam semua. Wah, kabar dari sini baik, Dre. Ini Liona, gimana kabarnya? Kabar saya baik. Evi, Maristella, Puji Tuhan, kabar saya baik. Maris. Baik juga. Oke, semoga ya semua baik-baik aja lah ya. Nah gini kan, ini kan kalian ini dari Diptek gitu kan. Aku pun kalau aku kan Dipsekmu tapi nggak apalah tahu lah itu Diptek kayak mana. Menurut kalian lah itu untuk kalian masing-masing. Sebenarnya menurut kalian itu Diptek itu kayak mana? Soalnya aku pun baru tahu, baru nggak pala apa gitu kan sama Dipteknya. Nah, menurut dari kepalanya lah Kartini. Menurutmu gitu Diptek itu apalah gitu? Oke, terima kasih buat pertanyaannya gitu ya, Dre. Jadi, Diptek itu sebenarnya merupakan Departemen Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, di mana departemen ini bergerak dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memberikan informasi kepada mahasiswa terkait tentang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan juga sebagai wadah dan pastinya memfasilitasi mahasiswa untuk mengembangkan potensinya dalam bidang ilmu dan teknologi seperti itu, Dre. Mungkin selanjutnya boleh tambahkan dari teman-teman gitu. Mungkin aku nambahin sedikit. Jadi di Diptek ini bakalan kerjanya itu memberikan kayak yang bilang Kartini tadi, memberikan informasi ke mahasiswa. Mungkin misalnya kayak ada kegiatan-kegiatan yang secara nasional gitu, kayak Gemastik, PPKM, yang Olimpiade Nasional juga gitu. Jadi Diptek ini membantu mahasiswa juga mengarahkan atau menghubungi dosen untuk memberikan pelatihan. Kayak PPKM, Diptek juga bekerja sama dosen untuk membantu dalam penyusunan proposal mahasiswa. Begitu, terima kasih. Oh, berarti selama ini di balik kayak kegiatan gemastik itu di Tek itu ada cara peruntahan gitu ya, kayak bantu dalam formasi, dalam proposal gitu ya. Oh, Ya, aku benar. baru tahu soalnya. Berarti beri juga apa di Tek ini ya, diurusi semua ya. Nah, Kak, Tapi kan, oh, lanjut lah. ini kan kakak kan tadi bilang kan Kak, kalau Diptek itu dia kayak memberikan informasi kepada mahasiswa. Nah, sebenarnya tuh visi dan misi dari Diptek itu sendiri apa sih Kak? Oke, nanti juga boleh tambahin ya dari teman-teman gitu. Ini dari sisi aku sebenarnya. Jadi visi dan misi dari Diptek itu sama dengan fungsi dan tujuannya dan definisinya yang sudah disampaikan oleh kakak dan juga rekan yang tadi seperti itu dari Kak Evi. Jadi memang visi dan misinya ini adalah yang paling utama bagaimana Diptek itu sendiri boleh menjadi jembatan, boleh sebagai wadah dan menjadi fasilitator seperti itu kepada mahasiswa bagaimana caranya supaya mereka bisa mengembangkan ataupun dapat informasi terkait tentang ilmu pengetahuan dan teknologi tadi seperti itu, dan juga mensukseskan bila mana mungkin ada kegiatan olimpiade, mungkin ada kegiatan ataupun perlombaan baik itu secara regional dan juga nasional seperti itu, Dik. Oh, berarti kalau misalnya ada olimpiade kayak gitu, sebenarnya kalian yang jadi panitia atau kalian seperti kayak penghubung antara panitia dengan mahasiswa gitu. Kalau ada kegiatan. Oke, jadi kalau misal ada kegiatan nih, contohnya misalnya KM MIPA seperti itu. Jadi kami berkoordinasi dengan Bapak Ibu dosen sebagai panitia seperti itu untuk memfasilitasi dalam bentuk mungkin tes ataupun dalam bentuk pelatihan seperti itu bersama Bapak Ibu dosen, memberikan persiapan seperti itu, membekali rekan-rekan mahasiswa yang nantinya akan mengikuti Olimpiade untuk misalnya KM MIPA seperti itu. Oh, berarti bukan kalian panitia tapi kayak sebagai apa namanya wadah gitu kan bagi mahasiswa, nggak langsung ke dosen tapi bisa ke lewat kalian gitu kan, biar kalian menyampaikan ke dosen bagaimana yang mau ikut gitu gitu ya. Iya, Dre. Jadi misalnya kayak KN MIPA tadi gitu kan. Jadi misalnya nanti
kami akan berkoordinasi bersama dengan Bapak Ibu dosen. Bisa juga dikatakan sebagai panitia dan juga fasilitator seperti itu. Tapi yang paling utamanya di sini adalah kami sebagai media seperti itu, menjadi jembatan bagaimana caranya supaya rekan-rekan mahasiswa tadi bisa lebih mudah untuk menjangkau yang namanya kegiatan olimpiade seperti itu. Jadi kan teman-teman tadi yang mungkin merasa kesulitan, baik itu mungkin seperti materi yang ataupun persiapan ataupun pembekalan seperti itu. Jadi Diptek menjadi salah satu wadah lah seperti itu, bekerja sama dengan dosen untuk memfasilitasi mahasiswa supaya mensukseskan kegiatan tersebut. Seperti itu, Edrey. Terima kasih Kartini. Baru ini aku mau tanya dong, kan pasti setiap departemen tuh pasti ada prokernya kan. Kalau dari kalian sendiri di periode sekarang itu semuanya proker kalian apa yang sudah terlaksana ataupun akan mau kalian laksanakan mungkin sebelum kalian, kan kita kan pasti periode kita nggak hanya kita aja kan, ya maksudnya periode kalian inilah. Mungkin aku bisa jawab ya. Jadi yang program kerja yang udah kita laksanakan itu ada Delshare It. Jadi Delshare It ini gimana lah kita bisa menyebarkan institut kita juga kan. Jadi ini program kerjanya itu adalah menggalang dana dari kita buat masyarakat-masyarakat yang misalnya kurang gitu. Kayak misalnya kami baru-baru ini ngelakuin Delshare It buat anak-anak yang misalnya kurang dalam pendidikan. Jadi kita bisa kasih mereka kayak dalam bentuk uang, dalam bentuk buku gitu juga kan. Terus kami juga udah melakukan Diptek webinar. Jadi Diptek webinar ini untuk misalnya kayak kemarin untuk PKM kan. Jadi kan untuk membuka pengetahuan mahasiswa juga, apalagi anak 2021 kan yang baru belum tahu mungkin apa itu PKM. Jadi di webinar ini kita membantu mereka gitu untuk membuka wawasan apa sih itu sebenarnya PKM itu dan gimana cara-cara supaya kita bisa masuk bahkan untuk ke PIMNAS gitu kan. Terus kemudian kami juga mengadakan sosialisasi juga. Nah, sosialisasi ini yang tadi dijelaskan sama Kartini, kita membantu Bapak Ibu bidang kemahasiswaan untuk mengadakan sosialisasi ini. Sosialisasi ini hampir sama sebenarnya dengan webinar, tapi bedanya mungkin di sosialisasi kita mendatangkan narasumber yang lebih dekat ke kita, kayak misalnya mahasiswa-mahasiswa yang udah pernah menang di PIMNAS gitu. Jadi bisa ngasih saran gimana kita bisa menang ke PIMNAS gitu. Mungkin selebihnya selanjutnya bisa ditambahin oleh teman saya, rekan. Oke, jadi mungkin boleh nambahin dikit ya yang sudah tadi disampaikan oleh Leona. Jadi benar bahwa memang kegiatan yang sudah berlangsung itu seperti Delshare It, kemudian ada Diptek webinar, kemudian sosialisasi terkait tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan salah satunya contohnya terkait tentang Merdeka Belajar juga pastinya seperti itu. Jadi memang 3 hal inilah mungkin yang bisa bukan yang bisa ya, dalam artian sudah yang telah berlangsung seperti itu. Jadi memang konsep daripada proker dari Diptek ini adalah didesain seoptimal mungkin bagaimana caranya supaya kegiatan-kegiatan yang dulunya mungkin di periode sebelumnya dilaksanakan secara offline seperti itu dimodifikasi sehingga tujuannya sama dan goalnya juga sama ketika dilaksanakan secara offline secara online seperti itu. Jadi memang kemarin itu Delshare It merupakan kegiatan di mana kami juga sebagai dari Diptek seperti itu ya, ingin juga memberikan kontribusi, mewakili seluruh mahasiswa ITDL seperti itu, memberikan kontribusi kepada mungkin anak-anak di luar sana yang kesulitan dalam hal menjangkau pendidikan seperti itu. Jadi kemarin itu kami mengumpulkan donasi dari seluruh sivitas ITDL seperti itu ya. Kemarin kami ada menerima bantuan dalam bentuk buku, seperti itu buku bacaan. Kemudian kami juga mengumpulkan dana, di mana dana itu akan kami belikan seperti itu hal-hal yang mungkin mereka perlukan di sananya. Jadi kemarin kami berkunjung ke Sopo Holong, kami memberikan kontribusi tersebut seperti itu. Kemudian Diptek webinar seperti itu ya, seperti yang disampaikan oleh Leona tadi,
terkait tentang hal ini, kami mengundang beberapa narasumber yang berkompeten untuk menyampaikan hal-hal yang mungkin menjadi hal yang penting bagi mahasiswa, apa yang ingin mereka ketahui, apa mungkin yang mungkin mereka masih kurang seperti itu. Jadi sebelum kami melaksanakan Diptek webinar ini sendiri, kami juga mengirimkan beberapa form seperti itu. Form terkait tentang judul-judul dari ataupun topik-topik dari Diptek webinar yang akan kami bawakan untuk setiap bulannya seperti itu. Banyak, mantap juga ya, kayak tadi berarti Diptek ini semuanya hampir mirip juga. Kalau misalnya dalam hal kayak tadi ada dapat bantuan buku kan, baru dibagikan ke yang memerlukan gitu kan. Berarti hampir mirip. Ada satu kegiatan kalian yang hampir mirip sama Depaksos gitu, atau memang sebenarnya kalian kerjasama dengan Depaksos untuk gitu, atau memang apa dari Diptek gitu? Oh iya, Idrey, terkait tentang hal itu mungkin Del share it seperti itu ya. Mungkin kalau sifat daripada program ini mungkin lebih bantuan seperti itu ya, mungkin lebih dekat dengan departemen seperti Depaksos dan juga Departemen Hubungan Masyarakat seperti itu ya. Tapi dalam hal ini kami basicnya adalah terkait tentang pendidikan seperti itu. Jadi memang walaupun sifatnya charity seperti itu, tapi kami tetap mengambil skop kami sendiri, tidak mengambil skop yang di luar jangkauan kami seperti itu. Karena kami juga menghargai teman-teman lain yang mungkin memiliki program yang berbeda namun sifatnya sama seperti itu. Jadi dalam hal ini memang basicnya adalah pendidikan. Bagaimana memang di sini kami berpikir bahwa pendidikan itu bukan di IT Daily bukan hanya berbicara tentang kita saja gitu. Kita juga bisa menjadi salah satu sarana untuk perpanjangan tangan ke orang lain. Bagaimana mereka juga bisa merasakan hak yang sama seperti kita, bisa belajar, bisa mendapatkan fasilitas pendidikan seperti itu. Walaupun memang tidak besar, tapi sedikit yang kita berikan pasti sudah memiliki makna yang baik untuk mereka seperti itu. Misalnya seperti kemarin di Sopolong tersebut mungkin ada beberapa fasilitas buku yang mereka butuhkan seperti itu, karena di sana terdiri dari anak-anak TK, SMP, SMA, bahkan di sana juga ada yang kuliah, di mana mereka juga di sana berkontribusi sebagai pengajar seperti itu. Jadi hal ini merupakan salah satu langkah kami untuk bagaimana kami bisa juga ataupun dalam hal ini dalam kata lain ya, seluruh mahasiswa ITDL seperti itu yang memberikan kontribusi ini, kita semua bisa berbagi ke mereka bagaimana caranya kita juga bisa memberikan hal yang mungkin bisa kita berikan untuk mereka yang kekurangan di sana seperti itu. Berarti mantap juga Diptek nih ya, apa udah langsung kayak merambah ke orang yang pendidikan yang memerlukan gitu ya. Aku kayak baru tahu gitu, bahwa kukira itu kayak Humas atau Depaksos gitu yang melakukan, ternyata Diptek juga ngelakuin gitu ya. Kan kalian tadi udah nyebutin program kerjanya itu. Kalau kalian sendiri selama kalian menjawab nih kan, yang kayak tadi dalam bantuan ataupun DL share itu, atau tadi setiap program kerja kalian itu kendalanya biasanya kendalanya apa gitu, dan kalian cara ngesolusin kendala yang kalian alami itu gimana? Pasti ada kendala dong setiap program kerja kan. Maksudnya kalau ada pun kendala, gimana kalian nyelesainnya gitu? Pastinya sih ada kendala ya kan, kayak contohnya itu selama kegiatan itu sulit untuk ngelakuin organisasi dengan sesama anggota Diptek kan, karena jarak dan juga waktu yang kurang mendukung, karena kita kan jaraknya jauh nih karena lagi pandemi juga kan. Jadi ada juga nih anggota yang nggak bisa rapat karena masalah jaringan atau masalah apalah itu di rumahnya. Terus ada juga nih karena online ini beberapa proker Diptek sebelumnya itu nggak berjalan atau terkendala, kayak contohnya ONMIPA, yang dimana kan kegiatannya itu lomba yang diselenggarakan di DEL untuk siswa SMA sekitar kampus kan. Tapi karena pandemi ini hal itu sulit buat dilakukan. Mungkin kami itu biasanya kan rapat tuh di Zoom ataupun Google Meet kan. Tapi kalau ada rekan yang terkendala masalah jaringan, kami tetap kok nanyain pendapatnya dari WA Group agar semua anggota tuh dapat berikan pendapatnya tentang kegiatan Diptek yang lagi dilaksanakan ini. Mungkin itu. Nah ini aku mau nanya nih,
Jadi kan kalian tadi kendalanya kayak di ada yang kurang apa nggak bisa jaringannya gitu kan, atau apalah dia ada kegiatan di luar gitu kan, itu kendala kalian. Nah, kan ini kalian ada angkatan 20 udah masuk ya ke Diptek kan? Ada juga angkatan 20 kan? Nah, ini nih, mana lebih banyak? Kalau misalnya rapat, angkatan 19 atau angkatan 20? Yang menurut kalian Kebanyakan lah sih, yang menurut kami sendiri ya, selama rapat ini tuh kebanyakan anak 20-nya sih. berarti masih semangatnya gitu ya kan? Masih semangat. Lanjutlah. Siapa nih? Rachel. Apalagi ada lagi mau tanya Rachel? Nah, tadi kan Kak, orang kakak kan bilang tuh kalau banyak kendalanya dan udah orang kakak sampein gitu apa aja kendalanya. Nah, dalam melaksanakan program kerja dari Diptek itu orang kakak itu menggunakan media apa aja sih dalam menjalankan program kerjanya itu gitu. Sejauh ini sih yang kami pakai itu virtual meeting kayak Zoom atau Meet. Atau juga kami pakai yang pastinya WhatsApp group. Itu aja sih Kan Kak, orang kakak kan bilang itu kan pakai virtual meet kayak Zoom dan pakai WhatsApp. Nah, kalau menurut kakak nih, orang kakak kegiatan yang orang kakak lakukan atau program kerja yang orang kakak lakukan itu sebenarnya lebih enak dilaksanakan secara offline atau secara online gitu. Dan kenapa? Oke deh, jadi ini pertanyaan yang cukup gimana nih ya. Sebenarnya kalau dilihat gitu ya, secara seksama ada kekurangan dan kelebihan tersendiri di masing-masing ketika offline dan juga online gitu. Jadi kami yang 2019 juga kemarin bergabung di Diptek itu pada saat kegiatan peralihan dari offline ke online seperti itu kan. Jadi memang kami juga belum merasakan bagaimana menjadi bagian dari Diptek sendiri untuk kegiatan ataupun proker dari Diptek itu tersebut gitu. Jadi kemarin kami ikutnya di online. Namun kemarin waktu angkatan 2019 baru masuk gitu ya sebagai anak tingkat satu gitu. Jadi di situ kami merasakan program itu datang ke kita gitu. Maksudnya kita merasakan ternyata ini ya Diptek, ternyata ini departemen Depaksos seperti itu. Jadi memang kalau ditanya lebih bagus atau lebih baik online atau offline, sebenarnya sih offline seperti itu. Kenapa offline? Karena memang ada filter sendiri atau ada hal tersendiri yang mungkin berbeda. Euforia bisa dikatakan sebagai euforia, semangatnya itu berbeda ketika mungkin dilaksanakan secara offline gitu, dimana mungkin bonding antara anggota Diptek gitu, seluruh bagian dari Diptek itu bisa merasakan gitu, oh ternyata ini yang namanya membangun suatu kegiatan, oh ini ya untuk bekerja di sebuah kepanitiaan gitu. Jadi mungkin feel-nya itu pasti beda. Ada hal-hal yang mungkin harus memang di gitu, karena berbeda gitu rasanya ketika mungkin di online gitu, karena kan kalau di online ketemunya secara virtual gitu, ngomongnya juga secara virtual, jadi proses pengenalan itu juga nggak terbangun dengan baik. Sementara kalau kita offline seperti itu, kita bisa langsung bertemu dengan mereka, tahu karakter mereka, bisa bersama-sama dengan mereka semuanya anggota Diptek untuk bagaimana bekerja sama merealisasikan semua program kerja Diptek yang ada gitu. Jadi lebih ke euforia aja sih. Jadi memang lebih bagus kegiatan dari Diptek itu sendiri didominasi di kegiatan yang offline seperti itu deh. Mungkin aku mau nambahin sedikit. Aku juga lebih ke yang offline, karena kayak misalnya kan kegiatan Diptek yang 3PKM, biasanya itu kan kalau di kampus itu mahasiswa-mahasiswa yang ikut PKM itu bakalan dikumpulin di EH.
Terus nanti di situ diptek sama dosen, biasanya itu Ibu Di bakalan lihat-liatin tuh proposalnya mahasiswa, dicek-cekin kan lebih enak gitu, bisa langsung ditengok dosennya. Sekarang itu ya jadi lebih sulit gitu karena dilakukan. Oh, berarti kan kalian rata-rata lebih banyak suka offline gitu kan, karena kayak langsung gitu kan ngerjainnya kan. Tapi kalau kuliah gini lebih suka online atau offline? Kuliah. Kalau kuliah lebih suka Waduh, online atau offline? Kita mahasiswa sama-sama tahu lah ya kebutuhan kita sebenarnya kan. Ya nggak sih? Kalau boleh jujur sih, kalau kuliahnya offline tapi ujiannya online. Online Waduh. dia ujian ya. Oke. Oke, berarti kalau Pak Luhut mendengar ini, Pak, tolong offline kan saja. Tapi waktu ujian nanti online aja. Oke. Nah, gini nih. Kalian kan udah ada merasa kegiatan lah seperti yang menurut kalian. Ada nggak perbedaan kegiatan dari periode kalian sebelumnya, angkatan 18 gitu, atau dengan yang sekarang gitu? Atau kalian melanjut, ada beberapa yang baru atau beberapa yang lama, dan kegiatan apa aja itu maksudnya yang berbeda dari periode sebelumnya gitu? Oke, jadi mungkin kami ada menambahkan kegiatan baru ya. Ada dua, yang pertama itu ada Pilmapres, kemudian Delshare itu sendiri. Jadi untuk kegiatan ini memang baru di tahun ini, dan beberapa kegiatan lainnya seperti Diptek Webinar dan juga KN MIPA, PPKM seperti itu sudah mengikut dari periode yang sebelumnya gitu. Jadi memang ada hal yang kami tambahkan, di mana kami yang udah dulunya baik, kami memodifikasi, mendesain bersama dengan teman-teman semua supaya lebih baik lagi, seperti itu. Nah ini nih, menurut kalian, kan kalian juga udah pernah ikut ya program kerja dari waktu ketika angkatan 18 kan. Menurut kalian apa kekurangan kelebihan gitu menurut kalian dari periode sebelumnya gitu? Menurut kalian lah, masing-masing sebagai, kalian kan buat itu masih anggota gitu kan. Menurut kalian kelebihan kekurangannya apa dari periode sebelumnya? Kalau dari aku pribadi sih, pertama itu kayak kerja sama tim gitu lah kan. Aku memang yang angkatan 2019 kan memang kayak tiba-tiba gitu kan online. Jadi sebenarnya belum tahu teknisnya ini gimana. Memang mungkin karena kita anak tingkat 1 waktu itu kan mungkin masih agak canggung sama abang kakak yang di atas kita kemarin kan di tag tahun lalu gitu. Jadi mungkin kurang kontribusi gitu kan. Kayak sekarang juga sebenarnya kayak gitu sih. Cuman gimana lah kami bisa mendekatkan sama adik-adik gitu. Kami minta kayak kata Maristela tadi, kalau misalnya ada pun yang nggak datang di Zoom yang kita lakukan biasa, itu kita tetap minta pendapat gitu, supaya bisa sama-sama gitu kan, kerja sama tim itu perlu sih gitu. Itu aja sih menurutku, mungkin boleh ditambahin yang lain. Mungkin nambahin sedikit ya tentang kelebihannya. Jadi waktu kerja sama kakak-kakak angkatan 18 kemarin itu program kerjanya masih lama, tapi kami tuh udah lakuin rapat, terus nanti dikasih kami waktu untuk mikir, misalnya apa ide kami untuk program ini, terus entah lebih cepat gitu karena idenya udah ada datanya masing-masing. Nah, baru gini kan ini kita online ini kan. Nah, semisalnya kan kita nanti offline gitu, dan kita pun pasti nggak lama lagi gitu kan diganti sama angkatan 20 kan jadi ketua dan 21 anggota gitu kan. Nah, misalnya kalian punya, misalnya kita punya itu 3 bulan atau 4 bulan lagi lah sisa masa jabatan kalian, dan kita di situ offline. Nah,
kegiatan atau program kerja kalian apa yang kalian tuntaskan dulu ketika ada offline gitu dalam waktu 3-4 bulan? Boleh diulangin tadi, Adri? Agak putus-putus. Ini kan nanti kalian misalnya offline, nanti ada waktu offline. Waktu dekat ini tentang PKM. Misalnya ini kalian nanti offline dan waktu masa jabatan kita misalnya tinggal 3-4 bulan gitu. Program kerja yang mau kalian selesaikan itu terlebih dahulu apa gitu. Kalau misalnya masih ada waktu 3-4 bulan. Oke, mungkin kalau kegiatan di 3 atau 4 bulan lagi nih, kan ini artian kita nih kan, Edri kan, maksudnya yang 2019 gitu ya. Iya, Oke, betul. jadi mungkin mau realisasikan ini sih Dell Expo gitu. Karena Dell Expo ini salah satu kegiatan bergengsi juga dari Diptek, di mana kita boleh mengundang sebagai panitia nih ya, bekerja sama dengan dosen untuk mengundang teman-teman dari SMA yang ada di sekitar Toba seperti itu, di mana dalam hal itu ada kompetisi yang dilakukan. Lalu ada juga Olimpiade Sains dan Matematik seperti itu. Jadi di sini juga mengundang seluruh mahasiswa siswa SMA seperti itu ya, untuk mengikuti kegiatan Olimpiade, baik itu matematika, IPA seperti itu, kimia, fisika, biologi. Di situ pasti itulah hal yang ingin kami realisasikan gitu, karena memang di periode yang sebelumnya itu belum ada direalisasikan karena pandemi seperti itu. Oke. Nah, ini kan 21 udah masuk nggak? Belum ya ke Diptek ya? Belum, departemen belum masuk 21 kan? Oh, belum. Belum kan. Nah, ini kalian, kalau menurut kalian ya, dari angkatan kita ke atas gitu, menurut kalian itu sebenarnya minat orang ke Diptek itu berapa persen lah gitu lah, menurut kalian yang mahasiswa di Del ini minatnya ke Diptek itu berapa persen? Gitulah. Oke. Kalau ngomongin minat nih, waduh, ini agak sensitif nih ya kalau ngomongin minat, karena ini susah dibilang ya kan. Kalau dulu kami di tahun kami seperti itu, karena waktu itu kan kita udah kenal departemen di ini kan, di BEM gitu. Jadi waktu tingkat 1 kan kita dikenalin nih sama departemen dari seluruh di BEM ITDEL gitu. Jadi kita udah tahu nih, oh ternyata ini tugasnya atau kegiatannya seperti ini. Oh, untuk departemen ini skopnya seperti ini. Jadi pada masa kami memang kemarin pada saat ini ya 2019 gitu, banyak sekali yang mendaftar gitu. Bahkan untuk tesnya sendiri juga nggak main-main gitu kan, karena memang banyak orang yang menganggap kalau Diptek ini sendiri tempatnya orang-orang yang wah gitu, yang pinter lah, yang bagaimana lah gitu. Pokoknya hal-hal positif lah semua ada di Diptek ini gitu. Jadi di 2019 kemarin rame gitu ya. Di 2020 waktu masa jabatan kami gitu ya, ketika yang 2019 sudah megang Diptek itu bagaimana ya bilangnya, mungkin karena mereka terlalu memikirkan gitu ya, di Diptek ini sepertinya berat, ini mungkin skopnya mereka yang wah gitu, mereka yang memiliki IP yang tinggi mungkin seperti itu, karena memang kemarin di persyaratan kami memang membuat IP persyaratannya gitu. Jadi mungkin mereka memiliki pressure tersendiri ketika mungkin mau ke Diptek gitu. Jadi memang kemarin itu ya tidak separtisipatif ketika yang di tahun 2019 gitu untuk mendaftar ke Diptek. Cuman ketika kami tanya alasannya memang seperti itu gitu. Mereka ada yang ragu karena mereka menganggap bahwa Diptek ini tempatnya mereka yang berhubungan dengan hal-hal yang wah gitu, terkait tentang pokoknya di Diptek ini mereka menganggap bahwa semua yang udah pintar, yang udah jago gitu, bahkan mereka jadi memiliki rasa kepercayaan diri yang tidak terlalu tinggi gitu untuk bergabung ke Diptek gitu. Tapi setelah makin ke sini gitu, kita tanya ke mereka, kalian masih ragu nggak atau gimana gitu. Jadi mereka bilang bahwa ternyata itu hanya
ketakutan mereka ketika di awal gitu. Ternyata ketika mereka udah gabung ke Diptek, mereka ngerasain bahwa ternyata di Diptek itu seru juga. Karena nggak hanya ngomongin tentang pendidikan aja, nggak hanya ngomongin tentang bagaimana memfasilitasi mahasiswa ITDL untuk mendapatkan informasi yang penting seperti itu, dan juga untuk menjadi wadah untuk mengembangkan potensi mahasiswa ITDL dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi juga kita berbicara bagaimana kita juga bisa berkontribusi untuk orang lain melalui Share It, seperti itu. Nah, kalau boleh tahu itu persyaratan sebenarnya di Diptek ini gimana? Baru apa namanya? Kan ini angkatan udah mau masuk kan. Siapa tahu nanti mereka dengar ini kan. Persyaratannya itu gimana dan misalnya seleksinya apa aja lah gitu. Berapa kali seleksi atau apa ya. Mungkin mereka dengar, mereka bisa tahu gitu kan bahwa Diptek itu sebenarnya nggak susah gitu kan, kayak yang tadi Kartini bilang, nggak seribet yang mereka pikirkan gitu kan. Diptek itu sebenarnya asik gitu. Sebenarnya semua departemen itu kan asik sebenarnya, tergantung kita aja ya kan. Kalau kontribusi, nah itulah tadi bagaimana syarat-syarat seleksi, mana tahu mereka dengar kan, mereka bisa persiapan gitu. Kalau syarat-syaratnya sih kami itu buat nilai keasramaan minimal itu AB. Terus kami juga buat seleksi tertulis, terus ada seleksi wawancara juga. Itu aja, sama IP. Jadi kalau misalnya kan seleksinya itu AB, kalau misalnya dia B atau BC gitu asramannya, tapi apa itu masih ditolerir atau gimana? Untuk hal tersebut kemarin sesuai kesepakatan itu tidak ditolerin seperti itu, karena memang kenapa kami buat harus ada persyaratan itu seperti itu, kenapa harus ada persyaratan persyaratan dari nilai keasramaan seperti itu ya. Jadi memang dasar kami membuat hal tersebut dilatar belakangi daripada keinginan kami bagaimana supaya bukan membatasi ya bahwa yang punya IP segini nggak punya kemampuan apa-apa, nggak bisa gabung ke Diptek. Bukan seperti itu sebenarnya dasarnya. Cuman kami mempunyai tujuan karena ketika mungkin dia sudah disiplin di keasramaan, mungkin dia sudah bisa mengatur waktunya gitu. Ketika mungkin dia punya AB contohnya nih, sesuai dengan kriteria, berarti dari nilai AB itu sudah mencerminkan bahwa dia adalah pribadi yang disiplin, yang bertanggung jawab, seperti itu kan. Terus, kenapa kita membuat persyaratan IP? Karena kami juga tidak ingin membuat Diptek ini, ataupun bagaimana ya, Diptek atau Diptek ini menjadi beban bagi mereka ketika mereka gabung ke Diptek gitu. Karena di Diptek ini juga kegiatannya cukup banyak gitu. Banyak hal-hal yang harus diorganisir, harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah menjadi tugasnya. Nggak bisa ketika udah dikasih tugas gitu langsung ya udah dialihkan ke yang lain, karena dalam hal ini kami juga sudah membagi skopnya masing-masing, mana yang bagian acara mungkin, mana yang bagian untuk pembuatan desain dan lain sebagainya gitu. Jadi IP itu sendiri bukan menjadi pembatas bahwa kami langsung mendiskriminasi bahwa mereka tidak mampu, bukan seperti itu. Tapi dari situ memang merupakan cerminan bahwa mereka sudah cukup bertanggung jawab. Karena seperti kita tahu kan, di DEL kita harus bertanggung jawab untuk bidang akademik dan juga bagian keasramaan gitu. Jadi dengan adanya persyaratan tersebut yang sudah kami tentukan bisa menjadi inilah dasar gitu, bahwa yang masuk ke Diptek itu sudah bisa mempertanggungjawabkan dirinya sendiri. Ketika dia sudah bisa mempertanggungjawabkan dirinya sendiri, berarti dia juga sudah bisa bertanggung jawab untuk hal-hal di luar pribadi dia sendiri. Seperti itu. Oke, berarti ini sebenarnya masalah manajerial waktu baru nggak menjadikan Diptek itu beban gitu kan. Sebenarnya bukan karena dia pintar atau apa ya kan, atau baik kali gitu kan. Tapi kayak manajerial waktu sama kayak tadi ya, Diptek nggak menjadi beban gitu bagi dia kan. Dapat. Oke. Nah, ini pertanyaan terakhir. Oke. Ini kan angkatan 21 bentar lagi pasti masuk gitu kan, ada seleksi dari Diptek, ada promosi gitu kan. Nah, dari kalian nih, boleh dong satu-satu jawab gitu kan. Harapan kalian untuk angkatan selanjutnya, periode selanjutnya Diptek itu mau gimana gitu. Harapan kalian nah.
untuk nih penerus-penerus gitu. Bolehlah satu-satu gitu, patah dua kata atau gimana? Boleh dari ketua dulu lah, Kartini, baru lanjut ke Liona atau siapa. Oke. Oke deh, jadi kalau dari aku ini agak cukup ini ya, agak cukup panjang mungkin Ya nggak sampai apa-apa, besok nih kayaknya. lanjut. Aduh. Oke, jadi memang pada dasarnya boleh ini ya, agak flashback ke belakang nih ya. Waktu pertama kali untuk ke Diptek ini sendiri, motivasi yang ingin dibangun gitu di Diptek ini, bagaimana bahwa kita harus menyadari jabatan yang kita terima saat ini itu bukanlah suatu hal yang sepele gitu, bukan hanya berbicara, oh aku udah menjabat di Diptek, oke, tinggal ngelaksanain apa yang udah ada, udah selesai gitu. Jadi pada awalnya aku lebih ke pribadi ini, bagaimana aku bisa membangun rasa gimana ya, rasa bertanggung jawab gitu, rasa kekeluargaan di antara semua anggota Diptek gitu. Aku harus bisa menjadi seorang yang gimana ya, pemimpin gitu ya, bisa dikatakan pemimpin lah untuk teman-temanku, membangun bagaimana rasa kami udah tumbuh gitu, rasa kami untuk saling percaya, rasa kekeluargaannya udah tumbuh, lalu kemudian kami melaksanakan apa yang menjadi tujuan kami di Diptek seperti itu. Jadi memang hal yang paling utama yang ingin ku sampaikan untuk adik-adik yang akan mau masuk gitu ya. Jadi anggaplah kau di Diptek ini bukan hanya menjadi duduk di sebuah jabatan gitu, tapi anggaplah bahwa kau merupakan seorang pelayan gitu. Pelayan dalam artian di mana setiap program kerja yang kau laksanakan itu, laksanakanlah dengan serius dan juga dengan penuh keikhlasan gitu. Karena ketika kita udah merasa bahwa, oh Diptek itu adalah aku gitu, pasti semua yang bakal kita laksanakan itu, kita kerjain dengan sepenuh hati gitu. Karena beda rasanya ketika mungkin, oh aku hanya bagian dari Diptek, udah aku ikut aja apa yang dibilang. Nah jadi sebaiknya gitu, kalau misalnya ada suatu apa namanya ya, suatu diskusi, silakan sampaikan pendapat. Karena ketika nggak nyampain pendapat, berarti kita nggak berpikir di situ. Ketika udah kita nyampain pendapat, berarti kita udah berkontribusi di situ. Jadi yang pertama hal yang harus dibangun adalah rasa antara semua anggota Diptek itu dulu. Bagaimana kita membangun ketika kita berkomunikasi kepada angkatan di atas kita, ataupun bagaimana kita yang angkatan 2019 mungkin contohnya berkomunikasi dengan adik-adik kita yang 2020, yang 2021, yang akan datang nanti gitu. Jadi memang itu dulu yang pertama, membangun rasa kekeluargaan. Yang kedua adalah bagaimana kita juga berpikir bahwa di Diptek ini bukan hanya sekedar jabatan, tapi juga ada rasa tanggung jawab yang harus kita kerjakan melalui proker itu. Jadi yang seperti yang aku sampaikan sebelumnya, ya keseriusan itu yang penting gitu. Nggak hanya sekedar, oke, ini program kerja Diptek, udah diikutin aja. Kita harus membuat sesuatu hal yang dulunya baik, kemudian ketika di kita harus membuatnya lebih baik gitu. Jangan hanya stuck aja. Karena gimana ya bilangnya, kita dipercaya untuk menjadi generasi selanjutnya adalah karena kita dianggap mampu gitu. Kita dianggap bisa untuk memberikan kontribusi yang lebih baik lagi dari yang sebelumnya gitu. Itu sih Edrei. Semoga di Diptek selanjutnya lebih bagus lagi dari Diptek yang sekarang. Amin. Semoga lebih baik ya. Oke, dari Liona, sepatah dua kata mungkin untuk. Dari aku buat adik-adik nanti yang bakal ngelanjutin Diptek, hampir sama sih memang kata Kak Kartini. Jadi kita itu namanya juga tim, haruslah perlu kerjasama gitu. Kerjasama dalam bentuk apapun. Kalau misalnya pun kita di divisi yang satu, kita juga bisa bantu divisi yang lain, nggak semata-mata kita cuma ngerjain itu doang gitu. Jadi namanya tim ya saling membantu lah gitu, maupun itu bukan kerjaanmu, bantu gitu. Selagi kita bisa bantu gitu kan. Terus kalau misalnya diminta pendapat, ya kasihlah pendapat itu yang karena itu yang paling penting, gimana kita bisa nanti ngerjain program kerja itu dengan maksimal gitu. Karena kan kalau misalnya udah selesai dengan hasil yang memuaskan, kita juga pasti puas, nggak sia-sia kita rapat sampai jam segini gitu kan, ngomong-ngomong segala macam gitu. Terus kalau misalnya kayak kemarin kami bikin
tes wawancara gitu kan. Sebenarnya kayak anak 20 inilah kita jujur-jujur aja lah. Banyaknya yang cuman omong-omongnya biar keterima gitulah. Kayak ngomongannya tinggi kali gitu loh kan. Padahal setelah kita lihat nanti di Zoom gitu kan, bahkan ada yang sampai nggak ngomong gitu sampai sekarang. Ya paling kalau udah di PC lah baru mau ngerjain tugas gitu. Jadi namanya lah udah dikasih tanggung jawab, dikerjain dengan baik gitu sih dari aku. Oke, Maris. Kalau dari aku pribadi sih udah mencakup semua ya dari mereka ya, cuman memperjelas aja kayak balik lagi kayak yang dibilang Leona sama Kartini nih, mempertanggungjawabkan hal yang udah diambil nih. Jadi daftar diptek ini jangan hanya buat formalitas doang, buat nilai ataupun biar aktif di kampus, tapi benar-benar tulus nih kayak mau kerja untuk diptek dan mau baju dibilang. Jadi pertanggungjawabkanlah jawaban yang kalian kasih itu ke kami untuk yakinkan kami untuk milih kalian dan jangan sia-siakan kepercayaan kami itu yang udah kami kasih ke kalian untuk milih kalian. Itu aja sih. Oke, lanjut Evi terakhir. Evi. Oke, kalau dari aku sih harapanku untuk yang bakal ngelanjutin diptek itu bisa bertanggung jawab dengan pekerjaannya kan, karena kita yang memilih untuk bergabung di departemen ini, jadi harusnya udah siap untuk meluangkan waktu dan juga menanggapi semua pekerjaan yang ada atau proker-proker kita. Terus bisa membagi waktu antara kuliah, organisasi, dan tugas-tugas kuliah gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk teman-teman Diptek yang udah meluangkan waktu hadir di podcast ini, walaupun nggak sewawa podcast Om Deddy nih ya, podcastnya, tapi banyaklah dapat ilmu ya tentang Diptek ini. Aku pun baru tahu soalnya Diptek itu kayak mana kerjanya gitu kan. Terima kasih lah. Oke, Dre.